Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan salah satu pertanyaan dari peserta. Saya bacakan dulu pertanyaannya ya. Eee, Bu Chandra, apakah jurnal pengabdian hanya bisa diakses oleh tenaga pendidik? Kami JFT, Pekerja Sosial, fokus dalam penanganan masalah sosial. Apakah bisa juga mengakses gitu? Nah, sebetulnya sebelum saya membahas mengenai hal ini ya, saya jelaskan dulu bahwa di dalam jurnal nasional itu ada 2 jenis jurnal. Yang pertama adalah jurnal penelitian dan yang kedua adalah jurnal pengabdian. Bentuknya sama gitu ya, bentuknya sama, eee, template-nya yang berbeda tergantung dari pihak jurnalnya gitu. Mirip tapi kadang-kadang nggak sama gitu ya, makanya kita harus mengetahui bentuk template-nya aja, tampilannya gitu ya, petunjuk penulisan gitu, yang seperti saya contohkan tadi di CC kami. Nah, eee, perbedaannya tuh hanya pada skupnya saja, kalau di dalam jurnal penelitian penekanannya memang untuk hasil-hasil kegiatan penelitian, sedangkan kalau pengabdian ya untuk kegiatan pengabdian. Meskipun sebetulnya bisa juga gitu, walaupun kegiatan pengabdian, tetapi di situ ternyata ada penelitian gitu ya, saya memasukkan ke jurnal penelitian. Gitu. Begitupun juga di dalam jurnal pengabdian ingin memasukkan hasil kegiatan penelitian kita ke dalam jurnal pengabdian juga bisa. Cuma ini skupnya saja ya, skupnya saja Bapak Ibu. Dan kedua jenis jurnal ini bisa diakses oleh siapa saja. Tetapi, eee, maksudnya akses di sini untuk memasukkan jurnalnya, gitu ya, untuk memasukkan jurnalnya, untuk mensubmit. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, ada jenis-jenis jurnal yang berbiaya, gitu. Jadi, ada yang free, ada yang berbiaya. Dan JJ kami, JJ Jurnal ya, ini termasuk yang free biayanya. Jadi ketika nanti submit, kemudian ada revisi gitu ya dari kami, maaf dari editornya, kemudian direview oleh reviewer, misalkan didapatkan ada revisi minor maupun mayor, setelah itu diperbaiki, dikirimkan kembali, dan terpublish. Nah, bahasa terpublish ini nanti akan, apa ya, ada tampilan ya, ada tampilan jurnalnya yang bisa diakses oleh, eee Anda juga gitu, bagi penulisnya juga atau bagi masyarakatnya. Jurnal pun juga ada 2 jenis Bapak Ibu ya. Jadi, saya kembali tampilkan bentuknya JJ Jurnal gitu. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu ketahui, apakah aksesnya ini sifatnya terbuka gitu. Kalau terbuka berarti ini JJ-nya akan, apa namanya, terbuka untuk bisa diakses oleh siapa saja. Jadi misalkan di sini contoh ya, nah upaya pengembangan wisata bahari. Nah, jadi bisa dibuka oleh, siapa saja, mulai dari abstraknya, kemudian referensinya. Kalau misalkan, ingin apa namanya, full, kita bisa mengambil di sini dalam bentuk PDF. Nah, seperti ini hasil tampilan dari JJ Jurnal ya. Nah, jadi ini lengkap, kita bisa membaca kalau sifatnya open access atau akses terbuka. Tapi kalau di dalam jurnal itu sifatnya close access, maka kita harus membayar gitu. Jadi jurnal-jurnal ada juga yang sifatnya berbayar yang tidak open access. Jadi masyarakat umum gitu ya yang bukan penulis tidak bisa melihat jurnalnya gitu. Jadi hanya kita bisa memasukkan itu sifatnya bebas gitu ya. Kalau submit itu semua jurnal sifatnya bebas, tidak harus tenaga pendidik. Nah, kalau yang, bisa mengakses itu ada 2 jenis aksesnya, ada yang close access, ada yang open access. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan lagi mungkin ya, apa bedanya jurnal penelitian dan jurnal pengabdian tadi, ada scoop tadi ya. Biasanya kalau, di kami itu kan sebagai dosen itu ada, kegiatan tridharma yang wajib ya, yang pengajaran, kemudian ada kegiatan pendidikan, ada kegiatan penelitian yang ada kumnya gitu. Jadi kalau di jurnal penelitian ya pengakuannya adalah kegiatan penelitian, sedangkan kalau di jurnal pengabdian nanti masuknya adalah, kegiatan pengabdian, jurnal pengabdian di kami nanti ya jadinya kegiatan pengabdiannya. Nanti Bapak Ibu ini,
apakah itu berpengaruh gitu ya bagi misalkan kepangkatan seperti itu. Kalau memang tidak ada, hanya menunjukkan, publikasi jurnal ilmiah, bisa dimasukkan di JC, begitu. Jadi, sifatnya sama, jadi bisa bisa terakses oleh semua selama tulisannya open access ya, atau akses terbuka. Nah, kalau yang submit tadi bisa untuk semua kalangan ya, selama memiliki, jurnal tadi, selama memiliki jurnal. Nah, kemudian, perlu diperhatikan juga tadi bahwa, mungkin di materi yang sebelumnya sebenarnya hampir sama baik di internasional ataupun nasional, hanya bebannya lebih berat di internasional ya. Ketika jurnal Bapak Ibu nanti direvisi oleh reviewer, kena mayor revision itu yang agak sulit. Biasanya kalau bahasanya revisi mayor itu revisinya banyak dan termasuk besar, termasuk data-data. Saya pun juga pernah mengalami ini ya, ketika, penelitian saya memang sudah cukup lama gitu, sudah cukup lama. Ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu ya, ketika kita sudah melakukan kegiatan pengabdian, usahakan cepat dipublis gitu, jangan jangan terlalu lama. Jadi saya waktu itu memang sudah hampir, ya ini karena pertama kalinya saya mau publikasi, punya satu hasil kegiatan, mau nyoba-nyoba, barangkali bisa gitu ya. Memang sudah sangat lama, jadi sudah hampir, 7 tahunan. Padahal kalau namanya penelitian itu kan minimal 5 tahun ya, minimal 5 tahun masih bisa lah diakui. Jadi semakin lama data kita akan semakin usang, akan diminta perbaikan nanti, akan diminta perbaikan, umumnya datanya diperbarui gitu, diminta diperbarui data. Jadi itu yang akhirnya perlu saya lakukan karena memang, dianggap data ini tidak update gitu ya. Nah untuk yang, eee, seperti ini ya memang butuh waktu, seperti itu. Jadi memang ini saya sangat menyarankan bagi Bapak, Ibu, teman-teman semua yang memang punya data dan ingin ini, di-publish gitu, segera gitu. Jangan jangan terlalu lama membiarkan laporan kita sayang nanti ya. Kemudian, eee, ini kan sebetulnya kalau sudah pernah atau sudah bisa membuat laporan, tinggal dipersingkat aja sesuai dengan template ya. Tinggal dipersingkat hasil, apa itu namanya, template-nya tadi kan berdasarkan dengan laporan kita. Dan dari kiat-kiat di materi sebelumnya, saya rasa, Bapak Ibu bisa langsung mencoba dan mempraktekkan di JJ Jurnal. Mumpung ini belum berbayar juga gitu. Karena ada beberapa yang berbayar, ada yang sampai, jurnal nasional tergantung ya dari ininya juga, ada yang, minimal ada yang 300.000, ada yang sampai ini ya. Jadi, sementara kita masih free, jadi Bapak Ibu bisa langsung nyoba ini, terutama JFT tadi ya, menangani masalah-masalah sosial. Kalau misalkan, eee, memang ada banyak laporan-laporan kegiatan yang perlu dipublikasikan secara ilmiah, inilah wadahnya, begitu. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bisa, mempublikasikan jurnalnya, bisa dibaca oleh, ini kan membanggakan juga ya untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman, juga bagi kami, eee, selaku pemateri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.